Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AA ya, kembali di channel AA ya, setia gitu nungguin update-update video AA ya. Sekarang ini kita sesuai kostum ya, kostum, temboknya semua ya. Kita mau genit-genitan ya, bukan genit-genitan sih. Enggak, ini cuma iseng sih ya. Ngejawabin aja ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar kendala kenapa sih orang tuh enggan berpoligami. Yes. Ya, ini mudah-mudahan lulus sensor ya, karena juga di belakang kamera juga ada Menteri Pertahanan ya, Menteri Pertahanan ya. Jadi tenang, ini lulus sensor, bisa ditonton dari awal sampai akhir ya. Pertanyaan tentang kendala kenapa kok berat ya poligami. Ikutin terus pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, pada ini perkara adil ya, perkara adil. Sebenarnya selain poligami ya, monogami juga harus adil. Ya, elah. Menteri Pertahanan bersin. Kita baru mulai, dia udah bersin. Itu kode sebenarnya, kode arah rudal mau kemana. Tapi kita terusin dulu, terus perjuangan kita ini terusin ya. Kita soalnya nggak ada maksud apa-apa ya. Cuma mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang kelempar ke udara kita cemes gitu. Ya. Jadi bukan cuman poligami ya. Monogami juga harus adil. Itu gimana tuh? Kalau syaratnya harus adil, banyak yang kagak nikah kali ya. Takut nggak adil. Nggak adil sama istri ya, antara istri dan orang tua ke anak-anak perkara adil. Oke, perkara materi ya, perkara materi itu emang penting ya, emang penting. Cuman juga bukan kunci kebahagiaan ya. Kita bisa bahagia tanpa materi sebenarnya. Materi penting tapi bukan kunci ya. Lo kalau pernah dengar cerita makan sepiring berdua itu nggak bisa itu kecuali orang yang cuma punya satu piring ya. Makan berdua, ikan asin digantung, dihirup, makan berdua pakai nasi, romantis. Rumah kecil, gang senggol, senggolan deh. Jadi senggol-senggolan juga dari situ awalnya mungkin ya. Rumahnya kecil ya, terus boncengan naik sepeda, jalan kaki berdua pegangan tangan ya. Jadi peluang romantis itu justru di hidup yang sederhana ya. Jadi kayaknya materi itu bukan kunci, dia bagian ya. Jadi kita bisa masuk tanpa materi kayaknya ya. Oke, jadi nggak jadi alasan ya materi ya. Sepakat ya. Bener juga ya. Kita mau sedekah ya. Kenapa harus nikahin ya? Kan bisa kasih aja uang bulanan, hidup dia tuh janda-janda ya. Cuman kan masalahnya dia bukan sekedar butuh materi sobat A ya. Dia juga butuh kasih sayang ya. Dia butuh ayoman, perlindungan ya. Dia butuh rasa aman ya. Yang bisa nemenin dia kemana-mana. Butuh muhrim kemana-mana. Muhrim ya, bukan ihram. Dia ngajak umroh dia langsung ya. Muhrim ya. Biasa menteri suka ngajak ihram aja dia. Sabar ya. Jadi nggak sesempit itu ya. Emang bisa sih ya. Lo juga abis poligami juga lo nafkahin yang lain juga boleh tanpa nikahin. Cuma maksudnya nggak perlu dibentur-benturin ya, antara lo mau nyedekah sama orang sama lo mau ngejagain anak-anak orang ini gitu ya. Takut ya, takut. Emang susah kita ngebedain antara berani sama nekat ya. Jadi inget nih, kita cerita mundur ke belakang nih. Dulu ya AA tuh nikah umur 22 belum genep 23, 22. Itu nyokap AA tuh bilang, Dadika lu mah gatel banget dari orang masih 22 udah minta nikah lo kalau gatel tuh digaruk tuh tembok gesek Nah kita bingung ya.
Ini kan kebutuhan gitu ya. Kita juga kan ketika maju memilih untuk nikah muda itu bukan tanpa pertimbangan, itu disebut berani. Nah kalau nekat ya lain lagi. Ya, dia nggak ada pertimbangan, gabak gerubuk gitu ya. Emang dulu awalnya takut dia. Takut, tahu nggak? Takut itu tuh di awal ya, ngebayangin. Udah mana calon kita nih, anak bungsu. Ya, kakaknya tuh nggak ada yang perempuan. Ya, abangan semua. 5 cowok semua abang. Ini kita kalau sempet ngecewain adiknya, habis nih. Ya, habis pokoknya deh 5. Wih, habis. Tapi begitu dijalanin enggak gitu. Itu ketakutan aja. Ketakutan itu kan cuma ada di bayangan kita ya. Namanya takut, belum terjadi. Kalau udah kejadian, nyesel namanya. Nyesel namanya. Ya, takut. Ya, jadi jangan dipikirin dulu tuh rasa takut. Jalanin aja dulu, jalanin dulu. Nanti kita capek mikirin takut, ternyata takdirnya bagus. Ya, nanti lo nyesel. Ya, tapi berani aja, bukan nekat ya. Oke, ya. Nah, itu tadi ya udah bola-bola pertanyaan udah cemes semua ya. Mudah-mudahan masuk ya, masuk ke hati nurani ya, jadi renungan gitu ya. Bukan masuk yang memprovokasi ya, tapi kita memotivasi ya. Ini mudah-mudahan jadi jalan kebaikan ya. Juga nggak ada niat mau canda-candain hal kayak ginian ya. Ini sebenarnya mau menyemangatin ya teman-teman ya yang mungkin dia galau ya. Iya enggak iya kan gitu ya. Cuman caranya biar lebih seger aja gitu ya. Eh Pertama tuh perbaikin dulu mungkin niat kita ya bagi sobat-sobat yang mau poligami ya. Niatnya tuh lempengin aja, ini nambah amalan ya. Itu kalau kita satu rumah aja ya, kita berbuat baik sama istri ya, kita ngedidik anak, itu pahala semua tuh, nggak ada yang down hadiahnya. Hadiahnya nggak ada yang down, tapi pahala ya. Gimana dua? Jadi ibarat perusahaan tuh buka 2 cabang. Coba motivasi ke sono ya, bukan sekedar kebutuhan seksual aja ya. Terlalu sempit nanti makna ibadahnya ya, gitu ya. Jadi luas banget manfaatnya ya. Manfaatnya bertebar ya. Nah, pertama lurusin niatnya karena itu. Kedua ya, adil itu bukan syarat ya. Sekali lagi bilang adil itu bukan syarat kita. Jangankan poligami, nikah monogami aja itu nggak syarat adil, tapi adil itu kewajiban ya. Jadi bukan berarti kita kalau nggak adil jadi nggak sah nikahnya ya, bukan syarat. Ini kewajiban lo kalau udah nikah ya, mau monogami mau poligami lo harus adil ya. Anak lajang juga harus adil. Adil kan artinya ya nggak berbuat zolim. Nah, itu adil artinya. Lawan dari zolim tuh adil. Jadi dimanapun di kondisi apapun kita harus adil. Ya, jadi jangan mau juga dibilang nanti nggak adil, nanti nggak adil. Kita harus berusaha adil. Ya, itu keharusan adil itu, tapi bukan syarat ya. Jadi nggak usah dicemasin masalah adil ya. Kedua, berani ya. Bukan nekat ya, berani. Yang tadi kasih contoh itu berani, itu ada pertimbangannya ya. Bukan berarti kita sama sekali nggak ada modal kuyuran, nggak gitu juga ya, ada pertimbangannya ya. Kita juga mesti tahu kita bisa nyari, bisa ngasih nafkah gitu ya. Jangan juga kita bener-bener kita sendiri aja nggak bisa nafkahin ya, kita mau poligami nggak bisa juga gitu ya. Ada pertimbangan ya, berani ya, bukan nekat. Sekali lagi ya, semuanya ada pertimbangannya gitu ya. Selanjutnya itu usahain tuh ditarbiyah istri pertama itu ya. Jadi memang bener, izin itu juga bukan syarat, tapi alangkah indahnya ketika si istri itu kondisi ridho deh. Enak itu ditarbiyah dulu, nggak sekonyong-konyong lu gaung-gaungin poligami, tapi lu istri pertama aja nggak lu apa-apain nih. Gimana nanti istri kedua, nanti dua-duanya bisa jadi musuh kan gitu ya. Ditarbiyah gitu ya istri pertama biar dia nerima. Walaupun nanti lo nggak jadi poligami, yang penting tuh istri hatinya sudah menerima. Itu puncak keimanan dia gitu. Nilai plus buat dia, hatinya sudah menerima untuk dipoligami, tapi laki nggak jadi poligami, kan indah tuh. Indah buat bininya, nggak indah buat kita. Terakhir ya, harap ya kita nggak alergi ya sama perbincangan tentang poligami ini ya.
Ini sama kayak ibadah-ibadah lain gitu ya, kita saling memotivasi gitu ya, karena kita ini butuh hidayah ya untuk melaksanakan sebuah ibadah ya. Hidayah ilmu udah dapet, hidayah untuk melaksanakannya nggak ada. Nih kayak sholat malam kita udah bangun ya, tapi kita nggak sholat juga ya, kita butuh hidayah ya. Eh, Saling memotivasi satu sama lain ya, jangan alergi ya. Eh, jadi ini aja ya, mungkin dari AA ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nggak ada niatan buat guyon-guyon dan segala macam deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.